atau bisa bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand, dan dimohon untuk memastikan mikrofon Anda selalu dalam keadaan nonaktif atau di mute, kecuali jika sudah dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon demi kelancaran webinar hari ini. Acara selanjutnya yaitu sebelumnya saya akan bacakan CV dari Bapak Darmawan Apitupulu. Bapak Darmawan merupakan Doktor Ilmu Komputer lulusan Universitas Indonesia pada tahun 2016. Beliau telah menerbitkan 85 dokumen di Scopus dengan indeks Scopus yaitu sebanyak 16 dan jumlah citasi sebanyak 740. Kemudian beliau telah menerbitkan 152 dokumen di Google Scholar dengan indeks sebanyak 29 dan jumlah citasi sebanyak 3.126. Saat ini beliau merupakan dosen Magister Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur sejak tahun 2018 dan telah menjadi peneliti media di BRIN sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga merupakan reviewer jurnal Scopus dan Web of Science di Q1 dan Q2. Beliau juga merupakan founder dari Sada Utama Indonesia yang bergerak di bidang training dan konsultan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau memiliki prestasi yang membanggakan, yaitu dengan memenangkan FIBA penelitian berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2020 dan tahun 2022 kemarin. Dan di tahun 2022 kemarin, beliau mendapatkan sertifikat internasional peneliti kuantitatif kuantum atau CIQNR, serta mendapatkan National Certified Trainer atau CPDNST. Baiklah, mungkin para peserta sudah tidak sabar mendengarkan materi dari narasumber kita. Kepada Bapak Darmawan Apitupulu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina sudah membuka acara ini dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Sehat? Sehat ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu di tengah bulan puasa ini kita masih bisa berkumpul di sini ya bersama-sama dalam satu wadah yaitu Sada Indonesia ya atau Sada Konsultan, tentunya dalam acara webinar ya, dengan tema mudah mencari artikel yang relevan dengan riset rapid gitu ya. Jadi sebenarnya ini lanjutan ya dari webinar kita sebelumnya ya, yang membahas materi yang mirip sebenarnya ya, yaitu dengan tema menyusun peta penelitian ya dengan aplikasi Connected Papers ya. Waktu itu kita membahas khusus Connected Papers ya. Nah, hari ini, malam ini gitu ya Bapak Ibu, kita nanti akan belajar bersama-sama gitu ya. Sebuah aplikasi, sebuah tool, alat ya yang bisa membantu kita mudah gitu ya, memudahkan kita ya untuk menelusuri atau mencari referensi gitu ya. Mencari referensi atau sumber ya yang tentunya yang relevan dengan topik penelitian kita ya, sehingga kita tidak bingung gitu ya. Dan seringkali ya dalam mencari topik ini biasanya memerlukan waktu ya yang panjang gitu ya, yang lama ya. Nah, dengan adanya ini aplikasi Riset Rabbit ini nanti diharapkan kita bisa melakukan itu lebih singkat gitu ya waktunya. Oke, baik. Itu saya coba izin share ya Bapak Ibu. Jadi ini acara sharing saja ya Bapak Ibu ya, hari ini malam ini kita santai saja diskusi. Nanti kalau ada hal yang ingin kita diskusikan atau ada yang punya pengalaman tentunya, karena ini aplikasi ini
bukan hal yang baru ya, bukan sesuatu yang baru saya kira. Jadi nanti kalau ada pengalaman Bapak Ibu silahkan bisa disampaikan gitu ya. Jadi kita belajar bersama-sama nih ya. Ini ada Bu Ingrid juga nih saya lihat. Halo Bu Ingrid, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, oke. Kasih Bu Ingrid ya sudah hadir ini malam-malamnya. Kelihatankah ini slide-nya Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Ya, oke. Nah, ini judulnya sebenarnya kurang ini ya, mudah mencari gitu ya. Tapi karena tadi saya lihat ini kepanjangan judulnya, jadi saya hapus mudahnya gitu. Jadi bukan bermaksud membuat ini menjadi sulit gitu ya, tapi mudah-mudahan justru dari ini nanti kelihatan mudahnya di mana gitu ya. Jadi nggak saya tampilkan di judul. Nah, ini tadi, oh ya ini sekedar informasi ya, ini Bapak Ibu tadi kami sampaikan bahwa kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini ya, workshop gitu ya, kaitan dengan akademik ya. Di tanggal 16 April nih Bapak Ibu, kalau ada waktu luang silahkan, ada workshop bibliometrik kita adakan ya, jam 1 siang gitu sampai jam 4 sore, mungkin menunggu ngabuburit lah gitu ya. Nanti di 30 April ini sebenarnya sangat dekat dengan ini masih ya, hawa-hawa lebaran, liburan ya, Idul Fitri. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah kembali gitu ya, atau sudah aktif lagi mungkin bisa berkenan atau meluangkan waktunya mengikuti workshop kami di tanggal 30 terkait dengan NVivo gitu ya. Ini satu aplikasi yang juga bagus sekali membantu kita untuk menyusun literatur review ya. Oke, ini sekedar juga informasi sosial media ya, Instagram gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan kami gitu ya. Ini kami rutin posting di halaman sosial media ini gitu ya. Ada 2 di sini, ada Sada Consultant yang officialnya, yang sedangkan yang dunia publikasi ID ini sharing edukasi gitu ya. Tips dan trik gitu lah ya dalam dunia publikasi. Harapannya dengan itu Bapak Ibu bisa lancar lah publikasinya gitu ya. Nah, channel YouTube juga nanti Bapak Ibu jangan khawatir, video ini nanti akan diupload di channel YouTube kami ya, di dunia publikasi namanya ya, channel YouTube-nya. Jadi setiap webinar kami upload di sana, jadi Bapak Ibu tidak usah mencari-cari lagi gitu ya, mana ya rekaman dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau untuk sertifikat, Bapak Ibu nanti silahkan yang membutuhkan bisa menghubungi admin ya, atau sekretariat. Baik, itu aja. Ini ada lagi. Ini contoh-contoh aja alumni atau peserta kami yang selama ini mengikuti workshop. Sudah juga, biasanya ini saya sampaikan di kegiatan-kegiatan workshop ya. Sudah publish di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ya. Misalnya di Helion nih tahun lalu ya, di Q1. Jadi kami juga ya ini kita bukan seperti joki ilmiah Bapak Ibu ya, yang sekarang lagi marak gitu ya. Jadi ini kami melakukan membantu ya, semacam ada kegiatan coaching gitu, coaching klinik. Kami ada kegiatan coaching, pendampingan begitu. Tapi kita memang pendampingan untuk meningkatkan gitu ya keterampilan menulis gitu, keterampilan menulis teman-teman. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa menulis, tapi mungkin yang belum ada pengalaman publish di jurnal Q1, Q2 Scopus gitu ya, mungkin masih ada yang belum, mungkin masih banyak mungkinnya yang belum pengalaman. Nah itu kita bisa dampingi benar-benar dari bahkan dari hanya sekedar data penelitian gitu ya. Jadi kita dampingi bagaimana menuangkan itu dalam tulisan, karena banyak juga teman-teman sebenarnya penelitiannya bagus tapi tidak paham menuangkannya ke dalam tulisan gitu ya. Ini juga di Q1, kemudian Q2
Ya, banyak juga yang sudah publish ya di Bapak Ibu, itu salah satunya. Baik, kita langsung aja mulai. Jadi ini singkat saja Bapak Ibu, saya nggak mau berlama-lama di PowerPoint ini, nanti kita praktek ya. Nah, sebenarnya sekarang kan sudah era digital Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang teknologi sangat pesat ya, terutama teknologi yang namanya artificial intelligence ya, AI ya. Bapak Ibu pasti sudah sangat apa ya, sekarang kan viral ya di mana-mana yang namanya ChatGPT dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu yang mendorong saya gitu dan tim ya untuk membuat webinar untuk membahas aplikasi-aplikasi yang berbasis AI, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita sudah mulai sebenarnya dari minggu lalu ya, bulan lalu ya, membahas connected papers, kemudian nanti hari ini kita bahas Research Rabbit dan nanti juga kita akan bahas yang lain. Jadi kita nggak boleh menghindari perkembangan teknologi itu Bapak Ibu ya. Kita harus bisa beradaptasi justru. Memanfaatkan potensi ya yang ada dari aplikasi atau teknologi itu. Nah, contohnya waktu itu kita pernah webinar tentang publish or perish gitu ya. Itu sangat membantu sekali publish or perish itu untuk mengumpulkan data bagi Bapak Ibu yang kesulitan akses ke dalam database gitu ya. Biasanya Scopus itu kita jarang punya akses ya karena itu berlangganan. Tapi dengan publish or perish itu memungkinkan kita ambil datanya gitu secara gratis. Jadi potensi yang seperti itu Bapak Ibu kita harus bisa manfaatkan di era yang sekarang apa ya semua mahal berbiaya tinggi gitu ya. Nah, oke. Nah, tujuan dari webinar ini adalah Bapak Ibu memberikan gambaran sedikit lah ya tentang bagaimana teknologi AI khususnya aplikasi Research Rabbit ya membantu Bapak Ibu dosen, peneliti, mahasiswa ya untuk mencari ya menemukan artikel dan jurnal yang sesuai ya, yang relevan dengan topik penelitian Bapak Ibu gitu ya. Nah, kenapa ini penting ya Bapak Ibu? Karena tadi teman-teman ada yang nyusun tesis, S1 skripsi ya, bahkan S3 ya. Mencari relevan mencari artikel itu text time lah gitu ya. Belum lagi kita harus baca gitu. Biasanya kebiasaan dulu kita kumpulin dulu artikel sebanyak-banyaknya lalu kita baca baru satu-satu. Dan itu sangat memakan waktu gitu ya. Karena kita harus ya semua harus kita baca dan itu belum tentu itu relevan gitu. Itu kebiasaan yang kita lakukan. Kita download semua gitu lalu kita baca. Itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, kenapa tidak memang mencarinya langsung kita di awal kita cari sesuai dengan topik penelitian kita gitu. Jadi sudah kita pilih gitu ya dan filter gitu ya, seleksi ya, filter di awal sehingga hanya artikel yang memang yang kira-kira yang dekat lah dengan paper topik kita itu yang kita ambil. Walaupun nanti di depannya tetap kita harus baca semua gitu ya. Tapi tidak baca dari abundance besar sekali, tapi sudah terseleksi di awal. Nah ini sedikit, jadi tadi saya coba iseng juga Bapak Ibu melihat perkembangan AI ini ya, artificial intelligence ini ternyata luar biasa ya. Di semua bidang ya atau topik itu sudah merambah ya, tidak hanya di komputer ya, tetapi di bidang medicine ya, social science ya. Jadi penerapannya ini memang ini bukanlah teknologi masa depan Bapak Ibu. Ini sudah teknologi masa kini sebenarnya AI ini. Dan ini harus kita manfaatkan. Ya. Nah, secara trennya ya Bapak Ibu, ini saya lihat di Scopus saja trennya naik terus ini ya setiap tahun ya, gitu ya, cukup signifikan. Dan negara yang paling aktif itu adalah
melakukan riset di bidang AI gitu ya, artificial intelligence tuh Amerika, China gitu ya, India, UK, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Kanada, dan Spanyol. Kita malah nggak ada di sini, gitu ya, yang melakukan riset gitu ya, yang istilahnya mengembangkan AI ini gitu ya. Paling tidak kita Bapak Ibu mungkin yang bukan orang engineering gitu ya atau computer science paling tidak bisa memanfaatkannya lah ya. Mungkin kita tidak mengembangkan itu, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan yang lain. Nah, ini beberapa alat ya atau software aplikasi yang kita kenal Bapak Ibu dan kita sudah bahas ya. Tadi ada Publisher Paris gitu ya. Ini alat untuk mengumpulkan data gitu ya. Dan tidak hanya mengumpulkan data sebenarnya. Ini awalnya malah ini untuk melihat publikasi gitu ya. Dan sitasi ya, berapa jumlah publikasi, berapa jumlah sitasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya connected paper yang kita bahas minggu lalu, lalu riset Rabbit ya hari ini, dan juga ada Open Knowledge Map, ini mungkin nanti kita akan bahas juga, dan banyak lagi gitu Bapak Ibu ya. Dan ini makanya webinar ini mungkin tiap bulan kita akan rutin ya, kita adakan untuk bisa maksudnya mengenalkan, bukan mengenalkan ya, tapi mungkin sharing gitu ya, maksudnya sesama kita peneliti perlu update gitu ya. Apalagi nih software yang bisa kita gunakan gitu ya. Tentunya secara mudah dan juga gratis ya. Free gitu ya. Oke, lah sekarang kita mulai dengan ini riset Rabbit Bapak Ibu ya. Jadi ini saya coba rangkum aja apa sih riset Rabbit gitu ya. Jadi kalau dari websitenya gitu ya, itu ada semacam definisi singkat gitu ya. Saya kutip gitu ya. Jadi riset Rabbit itu bukan search engine, bukan mesin pencari katanya gitu ya. Yang saya baca itu, tapi adalah discovery engine ya kalau tidak salah. Jadi alat untuk mendiscover atau menemukan ya. Jadi bukan alat untuk sekedar mencari saja gitu ya. Justru dengan teknologi AI-nya ini Bapak Ibu, dia berusaha menemukan artikel-artikel yang relevan gitu. Ya. Artikel-artikel yang punya kemiripan dengan topik kita gitu. Nah, itu dengan teknologi artificial intelligence-nya. Jadi Bapak, ini bukan hanya sekedar alat untuk mencari artikel sebenarnya, tapi katanya adalah discovery gitu ya. Monitor new literatur ya. Jadi tadi saya sempat sampaikan ya di depan gitu ya. Di sini ada semacam quote gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti itu harus update gitu ya. Topik atau penelitian yang terbaru gitu ya, perkembangan penelitian terbaru. Kita sebagai dosen, mahasiswa ya, kita harus update ya. Makanya alat tool seperti ini ya, riset Rabbit ini akan membantu kita update Bapak Ibu. Supaya kita nggak ketinggalan. Atau istilahnya memastikan kita tidak melewatkan hal yang penting gitu ya. To ensure researcher don't miss a thing gitu ya. Nah, itulah moto dari riset Rabbit sebenarnya ya. Jadi kalau kita ketinggalan Bapak Ibu atau kita tidak update dengan riset di bidang kita, tentunya ya penelitian kita tidak akan berkembang gitu ya. Dan biasanya kita cenderung akan mengulangi penelitian yang sama ya. Itu lagi istilahnya ya. Jadi ya akhirnya melakukan replikasi gitu ya. Replikasi tidak jelek, tapi kalau kita hanya replikasi saja itu tentunya
penelitiannya jadi tidak bergulir ya, tidak berkembang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini adalah alat untuk banyak hal sebenarnya kegunaannya untuk search paper ya, dan author bisa ya. Jadi tidak hanya paper, penulisnya juga kita bisa lihat siapa nih yang penulis yang relevan dengan topik kita, apa saja publikasinya ya, berapa citasinya juga akan bisa terlihat dengan mudah dengan aplikasi ini. Tadi monitor new literatur ya, kalau ada literatur yang baru supaya kita tidak ketinggalan. Nanti yang menarik adalah ada visualisasinya gitu ya. Visualisasi ya atau grafik gitu ya yang ditampilkan terkait dengan topik penelitian kita gitu ya. Ditampilkan nanti yang relevan mana aja tuh artikelnya. Dan juga nanti ada fitur kolaborasi dengan peneliti atau dengan kolega gitu ya. Jadi banyak fiturnya Bapak Ibu, nanti kita akan coba lihat satu persatu. Lalu sebuah aplikasi Riset Rabbit juga adalah sama ya, ini merancang untuk membantu, ini saya ngulang aja nih. Oke, sama ini ya, jadi untuk membantu menemukan istilahnya ya, bukan mencari istilahnya ya, menemukan artikel yang relevan dengan mudah, dengan cepat. Nah, kita kan maunya seperti itu, menghemat waktu kita Bapak Ibu. Ya. Karena artikel sekarang banyak sekali ya. Saya di webinar sebelumnya pernah menyampaikan ya kan, setiap detik itu mungkin ada ribuan atau jutaan karya ya yang dihasilkan gitu ya, yang dipublikasikan gitu. Nah, kita akan kesulitan kalau harus membaca segitu banyak ya, menelusuri segitu banyak tanpa alat bantu ya atau tool. Nah, jadi fiturnya adalah pertama adalah pencarian atau ya, menemukan artikel atau mencari yang efisien dan terfokus ya gitu ya. Jadi sudah terfokus tuh. Judulnya apa? Jadi kita udah bisa nyari berdasarkan judul artikel atau topiknya ya. Misalnya topiknya tentang e-commerce ya, misalnya gitu. Itu masih belum spesifik banget sih. Belum fokus, tapi itu sudah membuka di awal nggak apa-apa. Tapi kalau mau misalnya kayak saya misalnya e-commerce adoption, nah misalnya gitu, adopsi e-commerce ya misalnya, seperti itu ya, itu sudah mulai spesifik gitu. Jadi sudah terfokus Bapak Ibu dan efisien karena apa? Kita tinggal memasukkan aja kata kunci atau judul ke dalam nanti ada semacam kolom yang disediakan ya. Jadi sangat efisien Bapak Ibu ya. Nanti dia akan langsung menampilkan atau menemukan ya artikel mana saja yang relevan menurut si Riset Rabbit. Lalu integrasi dengan berbagai database ya, ini kelebihannya. Terus perpustakaan pribadi, pengguna dapat menyimpan dan mengolah artikel. Nah, jadi nanti ada fasilitas, nanti kita Bapak Ibu kita pelajari, kita bisa menyimpan ke dalam koleksi ya, koleksi artikel kita ya. Nanti kita kumpulkan nanti kita dalam koleksi kita referensi-referensi tadi yang relevan, sehingga itu kita bisa kelola ya, kita gunakan dalam artikel itu ya, kalau koleksi itu ke dalam referensi kita gitu, baik tesis, disertasi, skripsi ya maupun publikasi misalnya ya, itu mudah kita nanti kita juga menggunakan yang namanya reference manager Bapak Ibu ya, untuk kita mengelola artikel atau referensi kita. Misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley atau Zotero ya dan sebagainya. Tapi nanti saya coba dengan Mendeley untuk malam ini ya. Kemudian kolaborasi, nanti berbagi artikel dan berdiskusi. Oke, nah kita langsung masuk aja ke aplikasinya Bapak Ibu ya. Karena waktu juga, kita masuk ke alamatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau mau diakses gitu ya, atau dicari di Google Riset Rabbit gitu ya. Saya coba
buka browser gitu ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, misalnya ini riset Rabbit gitu ya. Kita cari aja boleh di Google seperti ini. Ya, ini ya. Nah, dia langsung keluar ya. Ini alamatnya www.risetrabbit.ai ya. Seperti itu. Tinggal diklik. Nah, hanya untuk awal memang dia meminta registrasi atau sign up ya. Supaya kita bisa login ya nantinya ya. Jadi supaya kita bisa menggunakan ini kita harus daftar dulu gitu ya. Ini seperti layaknya daftar email gitu Bapak Ibu ya. Dan ini gratis free ya Bapak Ibu ya. Tidak dipungut biaya. Jadi Bapak Ibu saya kembalikan dulu ya ke slide-nya. Silakan tinggal diklik ya sign up ini gitu. Ini tampilannya seperti ini ya. Lalu nah nanti akan keluar seperti ini ya. Masukkan email, password ya. Passwordnya 8 karakter minimal seperti biasa. Lalu masukkan ulang passwordnya, lalu submit. Nah, nanti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan sudah bisa login nanti menggunakan Riset Rabbit-nya ya. Sudah bisa login ya dengan mendaftar seperti itu. Nah, ini karena kebetulan saya sudah punya akun ya Bapak Ibu ya. Saya sudah mendaftar ya, jadi atau saya coba logout dulu ya. Saya coba logout dulu ya. Logout ya. Nah, seperti ini. Saya coba login ya. Login. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ada email dan password tinggal login ya, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa mendaftar atau sekarang sambil praktek ya, login. Nah, setelah login nanti akan keluar seperti ini. Ini saya hapus dulu deh. Ini nanti aja ya. Sebentar ya. Ini kira-kira seperti ini tampilannya. Tapi ini karena sudah ada ya, saya buat pekerjaan atau file yang sebelumnya ya, makanya muncul. Kalau enggak ini akan kosong ini. Akan kosong. Nah, kira-kira tampilannya ada new collection, new kategori. Nah, ini bisa connect juga ke Zotero gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya balik dulu ke slide ya. Jadi mudah Bapak Ibu ya pendaftarannya. Nah, sebelum saya lanjut lagi Bapak Ibu, ada hal yang penting ya yang perlu saya sampaikan di sini, konsep atau prinsip daripada Riset Rabbit ini gitu ya. Riset Rabbit ini perlu atau dia meminta ya ini seperti ini ya. Dia akan meminta atau kita perlu istilahnya Pak ini ya Pak Purwo itu kita perlu mengumpan ya, memberikan umpan gitu ya. Ya seperti ini di sini. Kita perlu memasukkan bisa judul, bisa kata kunci, DOI dan sebagainya atau paper kita ya. Paper di sini bisa upload file ya. Kita perlu aplikasi ini perlu diberikan sesuatu dulu baru bisa bekerja Bapak Ibu. Istilahnya gitu. Kita harus diberikan sesuatu ya, entah judul paper atau keyword ya, topiknya apa gitu. Keyword itu topik ya Bapak Ibu ya. DOI kalau hafal ya, PMID atau bahkan kita bisa mengupload papernya gitu, bisa mengupload filenya gitu. Kalau kita sudah punya file PDF gitu ya, kita kasih gitu. Nanti baru dari situlah dia akan berkembang gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu prinsipnya. Kalau kita tidak berikan apa istilahnya umpan di sini, dia tidak akan berjalan gitu ya. Nah, jadi prinsipnya seperti ini, kita berikan judul ya, keyword ya, atau papers gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti dia akan tadi menemukan berbagai informasi yang relevan gitu ya. Artikel yang relevan. Nah, artikel yang relevan itu apa? Di sini ada 3 ya. Pertama dia melihat memberikan
referensinya, ya. Referensi dari judul atau keyword atau paper yang kita masukkan. Ya. Dia akan menampilkan referensinya atau namanya earlier work, ya. Ini sama maksudnya, ya. Referensi dari paper itu kalau ini paper, ya. Nah, kira-kira paham, ya. Referensi itu berarti paper yang dikutip lah, ya. Artikel yang dikutip oleh paper yang kita masukkan di awal. Nah, selain itu dia juga menyuguhkan citation-nya, letter work. Jadi ini paper yang kalau tadi ini paper yang istilahnya yang dikutip, ya. Sedangkan ini adalah paper yang mengutip. Nah, gitu, ya. Paper yang mengutip paper ini, ya. Jadi dia diberikan seperti itu, ya. Jadi paper yang dikutip atau referensi dan paper yang mengutipnya, gitu. Itu akan disajikan nanti dalam riset Rabbit. Jadi asumsinya adalah paper yang dikutip maupun yang mengutip ini adalah yang relevan, Bapak Ibu, dengan topiknya. Pasti ya kalau kita mengutip paper kan pasti kan itu relevan, ya, dengan penelitian kita, gitu. Nggak mungkin kita ngutip paper yang nggak relevan, gitu, ya. Itu kan nggak boleh juga seperti itu. Nah, tetapi tetap kita harus nanti lihat dulu, gitu, seberapa relevan dia. Kadang-kadang kan kalau kita ngutip itu kan belum tentu substansi, gitu, yang kita kutip, gitu kan, ya kan. Kadang-kadang kita kutip data misalnya, ya kan, data kita kutip, ya, atau mungkin metodologi, untuk memperkuat metodologi kita kutip paper, gitu. Jadi belum tentu ke arah substansinya. Jadi kita harus lihat lagi nanti, ya. Tapi riset Rabbit ini bagus sekali karena dia sudah membantu kita mencari yang tadi yang relevan, yang paper apa yang dikutip dan yang mengutip. Dan satu lagi dia juga memberikan ini, Bapak Ibu. Ini yang menurut saya luar biasa. Dia memberikan similar work, maksudnya paper-paper yang mirip, gitu, ya. Yang dekat, gitu. Jadi kok tahu mirip, Pak, gitu. Ya, ini sudah dikelompokkan sendiri oleh riset Rabbit. Dia punya algoritma sendiri, AI-nya tadi. Jadi dia sudah bisa melihat similar work-nya yang mirip dengan paper kita apa sih, gitu, dengan paper yang ini tadi, ya, dengan paper yang pertama tadi kita masukkan, gitu. Kira-kira itu, ya, Bapak Ibu, mungkin perlu paham dulu konsepnya dia. Jadi sekali lagi kita harus memberikan umpan, gitu, ya, ke dalam ini, ya, riset Rabbit, lalu dia akan memunculkan referensi, citation, dan similar work-nya, ya. Seperti itu kira-kira, ya, konsepnya. Oke, saya lanjutkan, ya. Sekarang udah nanti hasil pencariannya seperti ini, tapi kita langsung demokan praktek saja, ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini hasilnya, ya. Ini tadi ya saya bilang, ketika kita mengumpan, ya, ini akan keluar similar work-nya, referensi dan citasi, ya. Ya, dan plus yang lain juga, autornya juga akan keluar. Jadi ini tambahan informasi juga yang bermanfaat. Oke, sekarang kita coba praktek, ya, dengan silakan Bapak Ibu membuka websitenya, ya, risetrabbit.ai, ya, seperti ini, atau cari di Google tadi, ya, ketik aja riset Rabbit, gitu, akan keluar. Oke, sambil saya membuka, mungkin ada pertanyaan dulu satu, mungkin Bapak Ibu, silakan. Atau mau nanti, ya, Mbak Dina, ya, bertanyanya, ya. Kalau mau tanya mungkin di chat juga boleh, ya, Bapak Ibu, ya, kita santai aja. Mohon izin, Pak, boleh bertanya? Ya, boleh, Mbak Bu Ingrid. Iya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Mungkin berkaitan dengan reference manager, di sini sudah saya masuk di websitenya, Pak, tapi nggak ada tulisan Mendeley-nya, Pak, cuman Zotero aja. Mungkin bisa. Oh iya, itu nanti Mendeley-nya ada, Bu.
kita bisa upload gitu ya. Oh, bisa diupload nanti ditambahkan sendiri ya Pak Mendeley-nya. Tambahkan ya, tapi dalam format TRIS ya atau BibTeX ya. Jadi kan Oh, Mendeley itu kan formatnya kan kalau nggak RIS, BibTeX gitu ya biasanya ya. Nah itu kita bisa masukkan juga dalam Riset Rapid. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Ingrid pertanyaan. Nanti kita demokan, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kita praktekkan ya. Bapak Ibu silakan. Mungkin ini sudah kelihatan kah slide-nya? Salah. Oke. Nah, kira-kira ini ya tampilannya ya, awalnya ya. Nah, tadi saya sampaikan di sini saya sudah masukkan dua ini. Ini saya, Pak. Jadi nanti saya hilangkan, saya delete ya. Tapi ada yang penting ada new collection, ada new kategori ya. Collection ini sebenarnya bagian dari kategori gitu ya. Ya, atau new collection ini bisa jadi topik gitu ya, topik penelitian gitu ya. Nah, ini saya sudah buat kategorinya yaitu telehealth ya. Ini contohnya ini kategorinya telehealth ya, atau telemedicine gitu ya. Nah, ini adalah collection-nya itu saya bikin telehealth adoption misalnya. Dan apapun boleh ditambahkan di sini. Ini saya masukkan tambahan dari Mendeley misalnya. Nanti kita bisa tambahkan macam-macam di sini. Tapi yang pertama yang kita bikin adalah kategorinya dulu gitu ya. Nah, ini coba ini saya hapus saja gitu ya. Saya hapus dulu ya. Ini kan bisa dihapus sebenarnya ya Bapak Ibu. Di sini ada tanda ini ya. Nanti coba ya kita hapus dulu deh. Biar sama-sama bareng ya. Nah, saya hapus ini. Oke. Nah, pertama kali Bapak Ibu kita bikin new kategori gitu ya. New kategori ini diklik gitu ya. Kemudian tadi telehealth misalnya ya. Contohnya ini contoh topik aja. Telehealth. Nah, sini sekarang keluar kategorinya ya, telehealth. Ya. Bapak Ibu silakan membuat kategori terkait bidang Bapak Ibu gitu ya. Mungkin bisa jadi ini topik gitu ya, tapi mungkin topik besarnya gitu, temanya. Nah, ini collection-nya kita tambahkan di sini, new collection gitu ya. Bisa di sini, bisa juga langsung di sini gitu ya. Ya paling enak sih di bawah ini langsung, tapi kalau di sini juga boleh. Misalnya nih saya tambahkan new collection. Misalnya tadi topik saya yang lebih spesifik itu tentang telehealth adoption tadi ya, contoh ya. Nah, ini saya nambahkan collection ya, namanya telehealth adoption ya. Nah, ini ini saya bagusnya ini saya tarik ke bawah ya Bapak Ibu, karena ini adalah bagian daripada telehealth. Ya, ini saya drag gitu ya, ini ke bawah ya, telehealth adoption gitu ya. Saya tarik. Nah, ini akan keluar, akan pindah ke sini ya. Telehealth adoption. Atau dari sini boleh langsung ya, sama saja di sini boleh langsung ketik telehealth adoption juga boleh gitu. Atau mau bikin subtopik yang lain gitu, misalnya impact of telehealth misalnya seperti itu. Nah, ini boleh. Ini seperti topik atau subtopik kita bisa tambahkan di sini ya, Bapak Ibu. Bisa banyak ini. Tapi usahakan kategorinya apa dulu kita bikin gitu biar kita nggak bingung. Misalnya kayak Pak Pur itu ya, misalnya kita bikin energi di sini. Nah, di sini boleh kita bikin energi alternatif misalnya, atau apa namanya green energy gitu, atau apapun gitu. Jadi dalam collection ini, itu ya kira-kira ya. Nah di sini bisa kita hapus sebenarnya. Oh ini nggak perlu misalnya ya. Ini kita ada tanda titik 3 ini ya. Nah, kita bisa klik di sini lalu kita delete gitu ya. Atau malah kita rename ke yang lain gitu ya. Nama lainnya apa yang judulnya ya, judul collectionnya atau topiknya kita ganti boleh. Nah, ini kita delete aja dulu ya. Yang ini kita delete. Oke ya. Seperti itu. Mudah saja nih Bapak Ibu. Ini hanya modal klik-klik aja kok Bapak Ibu.
Jadi jangan takut salah Bapak Ibu ya untuk mencoba ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, Riset Rabbit itu meminta masukan dari kita gitu. Kita harus memasukkan sesuatu dulu di awal ya. Nah, di mana kita masukkan sesuatu? Nah, di sini ada add papers ya. Di sini. Ini kita klik ya Bapak Ibu. Klik. Nah, akan muncul ini seperti ini ya. Nah, disinilah kita diminta memasukkan judul atau keyword ya, atau bahkan mengupload file ya, PDF kalau ada gitu ya. Atau kita masukkan ini Bu Ingrid tadi menanyakan di mana Mendeley-nya, di sini Bu. Kita masukkan bibtag atau RIS ya, yang dari Mendeley gitu. Nanti saya contohkan ya. Tapi sementara saya masukkan judul atau topik dulu lah gitu ya, adoption gitu ya. Mungkin faktor misalnya. Ini ya. Telehealth adoption faktor. Misalnya. Saya mau mencari faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap adopsi atau penggunaan telehealth ya misalnya. Telehealth. Nah, lalu setelah form seperti ini, saya search gitu ya. Saya search. Ya, saya klik search. Nah, di sini kita sudah memberikan umpan ini ke Riset Rabbit. Nah, Riset Rabbit lah di sini bekerja dengan algoritma AI-nya, teknologinya dia, untuk menemukan artikel yang relevan, gitu kan. Nah, ini ada sekian artikel yang disodorkan oleh Riset Rabbit ya, sesuai dengan judul atau topik yang kita masukkan tadi. Gitu. Nah, ini kita harus ya di sini kita mungkin baca dulu ya, lihat dulu nih. Ini seperti mungkin kayak apa ya? Ini seperti jual sesuatu ya, barang, kita pilih-pilih dulu nih barang mana yang bagus nih gitu. Nah, caranya kita baca judul dan abstraknya gitu ya. Misalnya ini faktor influencing acceptance during, ini kebetulan punya saya sendiri ini ya. Nah, ini misalnya nih add. Nah, kalau sudah ini cocok kira-kira ya, ini kan berbicara faktor ya. Saya klik add to collection. Nah, add to collection. Nah, ya, nih sudah saya klik. Dia akan bertambah nanti ya. Bolehnya minimal berapa ya? Minimal 1 gitu ya. Tapi kalau lebih dari 1 nggak apa-apa. Kita lihat lagi nih. Ada nggak yang membahas tentang faktor adopsi. Nah, ini seperti ini. Identifying faktor influencing. Nah, ini juga nih. Tapi kita baca juga abstraknya ya, Bapak, teman-teman, Bapak Ibu ya. Kira-kira ini relevan nggak gitu. Jadi Riset Rabbit ini hanya apa ya istilahnya ya, mempromosikan artikelnya ini yang relevan, tapi tetap kita yang memilih ya. Ini misalnya kita masukkan add collection, ya kan. Lalu kita lihat lagi ada nggak ya faktor-faktor. Nah, ini ada study on acceptance factor. Oke, kita collection, ya. Kita cari lagi nih. Dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi ada nggak gitu ya. Kita coba ambil satu lagi, determinan. Nah, ini masalahnya ada juga bahasa ini ya, bahasa yang kita tidak mengerti, mungkin bahasa selain bahasa Inggris ya. Ya, nggak usah kita masukkan kalau kita nggak paham Bapak Ibu ya. Jadi ya tentunya kita bisa baca yang mampu kita mengerti yang kita masukkan. Misalnya ini ya. Misalnya ini. Oke. Pak, tanya Pak, kalau Ya. ini satu kata aja Pak ya, misalnya telehealth gitu, kalau nggak pakai N atau or gitu nggak pas ya Pak, nggak bagus ya Pak. Iya Pak, ini biasanya di satu kata aja Pak ini. Atau frase ya, kayak tadi kan kita frase ya. Telehealth adoption factor tadi saya masukkan. Gitu. Atau judul, ya judul boleh Pak. Judul juga boleh, judul penelitian Bapak gitu. Boleh juga, lebih panjang ya jatuhnya ya. Boleh. Oke ya, ini kita tutup ya. Kita close ya. Kalau sudah kita ambil aja dulu 4 ya. Kita ambil 4 dulu ya. Nah, ini kan sudah keluar nih. Ada 4 di sini ya. Ada 4
artikel yang kita pilih ya. Dari sekian artikel yang diberikan oleh Riset Rabbit gitu. Ya. Ini ada tahun 2021 ya NAPI 70, 2022 ini belum paper saya sendiri nih. Ini juga 2021 2015. Nah, 4 artikel ini kita bisa klik ya. Nah, di sini ya. Ini akan tampil informasi yang tadi. Setelah kita berikan kan dia muncul similar work gitu ya. Referensi dan sitasi. Ya. Nah, seperti ini juga ya. Sama ya. Nah, ini mungkin ada yang nggak ada nih, gitu kan. Ada yang citationnya kosong. Ini kemungkinan memang belum ada yang mengutip mungkin ya. Kalau ini kan referensi ini paper yang dikutip ya. Paper yang dikutip dia. Atau referensinya yang ini ya. Punyanya siapa nih namanya? Guntu ya. Monica Guntu ini. Nah, ada 23 ya. Yang similar work-nya ada 24, tetapi yang mensitasi dia, mengutip dia belum ada. Nah, karena ini mungkin tahunnya 2022 ya, masih relatif baru. Gitu. Coba kita lihat yang bawah. Nah, yang bawah ini 2021 nih, udah lebih lama nih ya. Jadi sudah ada yang mensitasi dia, mengutip ya, ada 13 artikel. Sedangkan referensinya dia itu ada 12, dan similar work-nya, artikel yang mirip gitu ada 700 sekian. Gitu ya. Nah, ini kita bisa klik ya. Misalnya kita ambil referensi gitu ya. Nah, ini sorry saya belum sampai. Ini nanti kita akan apa ya? Membacanya dari kiri ke kanan Bapak Ibu. Ya, halamannya pindah kiri bergulir dari kiri ke kanan gitu ya. Terus ya. Setiap kita klik akan muncul di sebelah kanannya lagi dan seterusnya. Nah, ini ada all referensi ya, jadi ada 12, ini akan dia muncul langsung divisualisasikan. Nah, di sini ada tulisan connection between your collection and 12 paper. Jadi sudah divisualisasikan ini bagaimana hubungan antara paper yang tadi yang kita pilih ini si Sayed 2021 tadi dengan paper yang lain. Nah, di sini ada ini referensi ya, berarti Sayed ini mengutip Smith 2020, dia mengutip Clay William ya, dia mengutip Cruz, dia mengutip Folkley dan seterusnya ya. Ini adalah referensinya dari si Sayed 2021. Sini bisa lihat tanda panahnya kan ke sini ya, tanda panahnya ke luar ya. Dan itu yang biru ya, yang biru. Yang hijau ini adalah paper yang kita pilih ya. Yang kita klik dari di awal ya, ini ya. Ini si Sayed ini ya 2021. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, timeline ini juga bisa tampilannya berdasarkan tahun ya, gitu ya. Sama ini ya. Jadi ini paper-paper yang dikutip gitu oleh si Sayed ya. Yang warna biru ini. Yang ini hijau nih kenapa ada nih, Pak, gitu kan. Hijau adalah ya ini adalah koleksi paper kita yang di awal ya, ada 4 tadi ya. Kita pilih 4 ya di awal nih kan. Ada 4 ya. Di awal ada 4. Ya, ini koleksinya. Jadi muncul juga di sini. Tapi karena kita pilih si Sayed aja ya dia lebih fokus ke sini. Ya, ini. Seperti itu ya cara membacanya. Mudah ya. Nah, kalau yang citation ya, ini kalau citation ya, kita klik citation. Nah, inilah paper yang mengutip si Sayed ya. Kalau tadi kan referensinya paper yang dikutip oleh si Sayed, sekarang ini adalah paper yang mengutipnya. Ya, ini. Ini ada paper-paper yang mengutip. Nah, ini tahun ini pasti lebih baru ya, ya kan? Ini kan 2021, pasti yang di atas di sini ya 2022, 2022 ya, bahkan 2021 ya paling ini. 2022 ya, 2021, rata-rata ya di atas 2021, 2022. Karena yang mengutip pasti yang paper yang lebih baru. Sedangkan yang tadi yang dikutip referensi itu pasti paper yang tentunya lebih lama ya dari si Sayed ya kan. Tahunnya kan kelihatan di sini ya.
Di sini juga kelihatan tahunnya tahun lawas ya. Nah, ini kalau kita lihat timeline-nya juga ya. Tahunnya kan di bawah semua, di bawah 2021 ya. Iya, jadi dari situ kelihatan siapa yang mengutip dan siapa yang dikutip gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi yang similar work. Nah, kita klik di sini similar work-nya. Ini adalah artikel-artikel yang mirip ya, yang memang sudah dikelompokkan oleh si siapa? Si Research Rabbit ini gitu ya. Yang mirip setiap yang mana saja gitu. Nah, ini misalnya si Guntu gitu ya. Sama yang lainnya ini satu apa ya namanya? Satu klaster gitu ya, satu kelompok gitu ya, sudah disusun oleh Research Rabbit. Jadi kita bisa lihat artikel yang mirip gitu ya. Nah, misalnya kembali lagi ke referensi ya, misalnya ya. Misalnya kita mau klik salah satu artikel ini gitu ya. Misalnya Hare 2020 gitu ya. Kita tinggal klik aja, di sini akan muncul sebelah kanannya. Jadi setiap kita klik, dia akan muncul. Sebelah kanan sini, nah di sini ada filenya, kalau ada PDF di sini kita bisa download langsung gitu ya. Kita coba klik ya PDF-nya. Nah, kalau tidak tersedia PDF-nya, ya kita coba searching dengan cara yang lain lah gitu ya. Kita cari dengan cara yang lain. Ini kebetulan PDF-nya ada nih ya. PDF-nya ada. Nah, ini keuntungan juga ya dari Research Rabbit ini gitu ya. Bapak Ibu ya. Ini sudah ada, kita bisa download langsung ini ya. Oke. Nah, di sini kita baca Bapak Ibu ya. Intinya kan kita ingin menemukan artikel ya. Menemukan artikel yang relevan gitu. Tadi kita awalnya ada 4 ya artikel yang kita anggap ini relevan ya di awal ya. Ini ya. Nah, di sini kita harus baca, misalnya ini kita anggap ini, wah ini nggak relevan ini gitu. Ya udah kita beralih ke artikel yang lain gitu kan. Tapi kalau ini relevan, ya ini cocok nih dengan topiknya ini, mencari faktor. Tapi ini kayaknya bukan faktor sih. Berarti ini nggak relevan misalnya ya. Coba kita cari yang lain. Oakley, ini juga kualitatif. Coba ya kita lihat. Nah ini misalnya key factor affecting. Nah ini kan faktor-faktor ya. Nah ini relevan nih. Ketemu lagi nih yang baru nih punyanya si Ranga Nathan ya. Nah kita harus masukkan ke dalam koleksi kita yang di awal tadi. Nah di sini tinggal ada menu sebelah kanan sini. Pilihan nih, add to telehealth adoption. Nah, mudah sekali Bapak Ibu kan. Tinggal kita klik ini. Tapi kita baca dulu ya. Ini kan tadi saya baru dari judul ya. Kita baca dulu sebenarnya abstraknya juga kita lihat gitu ya. Atau full text-nya kalau ada. Kalau ini sudah relevan kita klik di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Sehingga kita awalnya tadi bukan 4 lagi, pasti nambah 1. Sekarang artikelnya sudah jadi 5. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya, mudah. Ketika kita lihat ini sesuai, cocok, relevan, kita tambahkan ke dalam koleksi kita. Gitu. Dan seperti itu Bapak Ibu, ini terus-menerus gitu ya kita lakukan. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi misalnya dari tadi paper yang berikutnya ya. Kita ambil tadi kan yang ketiga ya, si Syed ya. Ini dari paper pertama nih tadi. Kita balik lagi nih ke kiri ya. Kita lihat similar, ini referensi kok nggak ada nih. Nah, ini juga ya nggak apa-apa, biarkan aja. Ini mungkin ada dari riset Rabbit-nya gitu ya, yang mungkin belum bisa membuka referensinya ya. Nah, tapi kita lihat dari similar aja dulu gitu kan. Similar work-nya ini ada beberapa file, kita lihat ada nggak ini yang membahas topik yang sama gitu. Misalnya ini ya, kita klik
Nah, ini Venkantes 2003 gitu ya. Nah, ini sayang PDF-nya nggak ada. Kalau nggak ada PDF-nya kita kejar nih. Kita klik dulu linknya ini ya. Bisa kita klik ini. Nah, kita kejar nanti PDF-nya. Tapi paling nggak kita nah ini bisa, kebetulan bisa nih ya. Nah, ini ternyata linknya ada di sini. Langsung menuju apa jurnalnya ya. Sorry, database ini ya, langsung bisa di-download ini ya, jurnalnya ya, artikelnya. Ini tinggal download ini ya, tinggal di-download. Jadi ada beberapa yang kalau kita memang apa sifatnya open access gitu ya, bisa langsung di-download seperti ini. Tapi kalau ada yang close access ya terpaksa kita cari cara lain Bapak Ibu ya. Tidak bisa langsung di-download gitu ya. Tidak semua bisa di-download langsung maksudnya ya. Kita harus tadi kebetulan bisa kita langsung download ya. Nah, kalau ini relevan gitu ya, kalau ini sesuai, ini kita add lagi ke koleksi kita gitu ya. Ini kita add lagi, add to telehealth adoption gitu ya. Coba kita klik lagi. Nah, ini sudah nambah ya. Ini kalau kita baca ini relevan gitu ya. Nah, ini sudah nambah. Kita lihat sekarang ada berapa. Nah, tadi ada 5 ya, sekarang ada 6 gitu ya. Jadi ini inilah kita kumpulkan ya yang ya sebanyak mungkin ya, tentunya yang tentu referensi kita yang sesuai gitu ya. Misalnya dalam publikasi itu kan seringkali diminta minimal referensi itu 20 misalnya gitu ya. Atau dalam tesis disertasi itu ada minimal referensinya gitu ya. Nah, kita cari dengan cara seperti ini kan mudah ya. Tinggal kita lihat satu persatu tadi kita baca judul abstrak ya. Judul dan abstraknya paling enggak ya di awal gitu. Kalau nggak ada PDF-nya gitu ya. Lalu kita kita tambahkan ke koleksi kita kayak tadi. Nah, coba yang lain lagi, misalnya ini. Nah, ini understanding factor influencing the adoption. Nah, ini juga ini kan faktor-faktor juga ini. Ini relevan nih. Nah, kita baca abstraknya, ada nggak membahas tentang faktor-faktor. Tapi judulnya sih udah cocok nih ya, tapi tetap kita harus baca abstraknya. Karena abstrak ini kan ringkasan dari artikel ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita wajib nih baca abstraknya. Ini benar nih membahas faktor-faktor. Dia menggunakan model ini ya, namanya Unified Theory of Acceptance and Use. Nah, ini teori memang teori yang biasa dipakai dan saya juga sering gunakan dalam penelitian ini. Jadi ini relevan nih. Saya tinggal add ke telehealth ini. Atau misalnya ragu ya nggak apa-apa, kita add dulu. Ya, kita nggak usah buru-buru nyari artikel lengkapnya, PDF-nya. Ya, ini kan nggak ada PDF-nya nih ya di sini ya. Kita add aja dulu, nanti PDF-nya kita cari belakangan nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak harus satu-satu nih kita baca PDF-nya ya. Itu juga memakan waktu gitu ya. Jadi biarkan aja kita add dulu. Kita kumpulkan dulu aja 20 misalnya kita butuh 20 ya. Ini kita sudah dapat 7 ya. 7 referensi ya, yang relevan, tapi sudah relevan ini ya kan. Nah, tapi sekali lagi nanti Bapak Ibu kita harus cek lagi ya, seperti webinar sebelumnya juga saya sampaikan, karena ini kan baru judul dan abstrak kita lihatnya, bacanya. Kita harus baca juga artikel lengkapnya ya, artikel lengkapnya kita harus kumpulkan. Tapi nanti aja di Mendeley kita bisa pakai nanti ya. Nanti saya contohkan. Tadi beberapa kita bisa download ya, kita kumpulkan dulu nggak apa-apa artikel lengkapnya. Ya, misalnya yang tadi ini kan ya, tadi misalnya yang mana tadi itu? Ini ya, Venkantes ini ya, tadi kita sudah download ya.
ke sini kan tadi ya. Kita sudah download ini. Tinggal nanti biasanya saya masukkan ini di Mendeley ya, artikel lengkapnya. Kita bacanya di Mendeley juga lebih enak gitu ya. Karena nggak bisa baca artikel lengkap di Riset Rabbit. Riset Rabbit nggak ada fasilitas untuk membaca artikel lengkap ya, PDF-nya nggak bisa. Kalau di Mendeley kan bisa gitu. Jadi sekali lagi stepnya itu kita lihat aja dulu judul dan abstraknya. Kalau ini relevan, masukkan koleksi kita gitu ya. Simple seperti itu. Nanti baru kita tambahkan artikel lengkapnya. Jadi sederhana Bapak Ibu prinsipnya ya. Nah, oke, kita lihat lagi yang lain ya. Nah, di sini juga ada nih apa lagi ya? Ini ada, kita balik ya. Ini kita bisa select all gitu ya. Nah, kita bisa pilih langsung ke 4 ini atau ke 7 ini ya. Di sini bisa sudah langsung diberikan ini apa saja similar work-nya dari 7 artikel ini gitu kan. Earlier work-nya dan later work-nya ini sama kayak tadi. Ini kalau satuan kan ini ada select none ya. Select none, select all ini ada fasilitas. Kalau satuan ini kan ada similar work, referensi dan citation. Tapi kalau kita pilih lebih dari 1, itu berubah nih namanya nih. Similar work, earlier work, dan later work. Sama aja ini. Ya, ini kan sama aja referensi, sama aja citasi gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa dinamakan ini ya, beda sama ini ya. Ini hanya penamaan aja. Jadi intinya sama aja. Jadi ini kita bisa pilih misalnya dari 3 ini. Nah, 3 artikel kita bisa. Jadi nggak satu-satu gitu ya. Dari 3 ini kita bisa pilih earlier work-nya ya. Kita coba klik ya. Nah, ini ya. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Ya. Jadi earlier work ini berarti kan apa namanya? Yang dikutip gitu ya. Paper yang dikutip gitu. Nah, kalau similar work ya ini paper atau artikel yang mirip gitu kan. Nah, ini sama ya prosesnya kurang lebih sama gitu ya. Nah, misalnya kita pilih 1 dulu ya, balik lagi ya. Kita pilih 1 dulu ya. Ini ada fasilitas, tadi kan kita sudah ini ya, similar work, referensi, dan citasi udah ya kita bahas ya. Lalu ini, pilihan author ini ya. Nah, ini ada author ini. Kita klik di sini. Nah, ini ada 3 ini, author dari papernya si Said tadi ya, paper Said, kita pilih Said ya. Ada 3 nih, si Rasmi Singh, ini ya, Nguyen sama si Said ya, ada 3. Tapi kita kalau cek di aslinya, kita lihat ya, kita cek aslinya ada berapa dia ya, kita lihat ya. Oh iya, benar ya, ada 3 ya nih ya. Salim, si Said ya, Nguyen dan Rasmi Singh ya, benar. Jadi di sini ada 3. Jadi kita pengen lihat nih penulisnya siapa saja gitu ya, autornya. Jadi nggak hanya tadi artikelnya ya, tapi penulisnya juga bisa terlihat ya. Dan jejaringnya ya antar penulis ya, apa hubungan antar penulis. Nah, di sini kita bisa klik salah satu misalnya si Rasmi Singh. Nah, ini publikasinya apa aja nih gitu kan. Oh, ini ada 1 nih publikasinya. Ini kita bisa klik gitu ya. Nah, seperti ini. Atau kalau ini sama nggak judulnya ya? Decision perspective and case satisfaction. Oh, iya sama ini. 1 itu yang tadi itu ya, sama ya. Coba jangan si Rasmi Singh, apa yang lain coba ya. Kita lihat si
oh satu-satu semua ini, satu-satu semua ternyata. Publikasinya masih satu. Ya. Nah, nanti kalau lebih banyak kita coba lihat lagi, misalnya ini ya, misalnya paper yang ini ya, ini paper saya misalnya ya. Oh ini cuma satu ya, kedeteknya, nah, kedeteknya satu ini. Ya ini mungkin dari ini belum bisa sinkron ya mungkin ya dengan dengan autornya. Ini di sini malah saya ada dua di sini ya, ada dua nama ya. Nah ini mungkin ini dari apanya ya, aplikasi Riset Rabbit ini ya, algoritmanya seperti ini. Belum bisa membedakan lah, nama ini kan sebenarnya sama ya, tapi dianggap ini berbeda. Ini mungkin dari afiliasi yang berbeda mungkin dianggapnya. Nah, di sini ada 121, ini ada 55, jadi kita bisa telusuri nih publikasinya. Ya, misalnya Pak Aditya Halim ini kita buka publikasinya apa aja, kita bisa lihat. Nah ini misalnya. Ya. Nah kita lihat lagi, siapa tahu ada artikel yang relevan, ya kan gitu. Kalau ada kita akan tambahkan ke koleksi kita. Ya, kira-kira seperti itu. Misalnya ini relevan ya, misalnya aja kita pilih satu. Atau kita bisa klik di sini sebenarnya ya, tidak harus di sebelah kiri sini ya. Dia akan keluar juga di sebelah. Pak, kalau nggak ada apa istilahnya itu dia abstrak segala macam lengkap tapi nggak ada similar work, all references and all citations itu berarti memang dia tidak ada itu ya Pak? Atau gimana tuh Pak? Atau nggak kedetek sama Artikelnya tahun Rabbit-nya? berapa Pak? Kalau 2019. artikelnya baru biasanya belum ada citasinya, belum ada yang mensitasi maksudnya. Nggak Seringkali gitu. similar work sama all references kan harusnya ada ya Pak? Kan dia kan masa dia berdiri sendiri ya? Ya, itu dia. Makanya itu dari Riset Rabbit-nya ini mungkin ya. Terbatasan Mm-mm. atau Oke. algoritmanya gitu sampai tidak keluar yang similarnya juga gitu ya. Ini agak ada seringkali gitu ya Pak. Maksudnya agak-agak mirip, tapi ada cacatnya gitu ya Pak. Ya, ya itu mungkin Pak yang ini. Tapi ya itu nanti kita coba telusuri dari paper yang lain ya. Seperti ini juga punya saya nih Pak. Ini ya referensinya nggak ada nih, nggak muncul ya. Gitu. Padahal ini kan 2021 gitu ya. Nah, seperti ini mungkin bukan kekurangan lah ya. Mungkin ini kita nggak tahu algoritma yang dari Riset Rabbit ini gitu ya. Tapi kalau citasi biasanya kalau yang baru gitu ya itu eh, belum banyak atau belum ada malah ya gitu. Iya, cuma kalau dia berdiri sendiri kan agak agak Oh apa ya nggak nggak make mungkin. sense. Ya nggak Similar mungkin work Pak. sama references kayaknya kok nggak mungkin gitu. Iya seperti Masa ini tadi iya Kak, dia. kasusnya kan. Kalau ini mending Pak, similar worknya masih banyak. Itu nggak tiga-tiganya kosong gitu. Apa similar Karena worknya gini all Pak, kalau reference. similar work itu dilihat dari kalau Riset Rabbit ini sebenarnya melihat dari jaringan citasinya Pak. Misalnya ada dua paper yang mirip itu dianggap mirip tuh kalau sama-sama mensitasi paper yang lain. Nah, seperti itu, Pak. Jadi dilihat dari jaringan citasi ya. Jadi kalau memang eh, tidak ada dari citasi kan tadi tidak ada yang mensitasi ya, Pak ya, belum ada ya. Nah, kemungkinan tadi itu belum ada apa namanya kemiripan yang bisa ditemukan oleh apa namanya dua paper itu misalnya. Karena dari ini Pak, dari dianalisis dari jaringan citasi kalau Bapak mau lebih dalam itu ada namanya co-citation ya dengan namanya bibliografi coupling. Nah, ini kalau di workshop kita di bibliometrik nanti kita sharing Pak. Jadi dari situ sebenarnya dia dasarnya untuk menentukan similar ya. Similar work-nya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke ya. Terus kemudian apalagi ya? Oke, setelah kita dapatkan tadi ya
sejumlah artikel tadi baru 7 ya, saya baru sedikit ya. Coba kita tambahin lagi 10 lah ya, gitu ya. Kita tambahkan lagi similar work-nya ya. Kita lihat lagi. Kita tambahkan misalnya ini kita masukkan, lalu ini ya. Oh ini enggak ini nih, enggak telehealth ya, beda nih. Ini e-commerce nih malah ya. Similar work-nya ya. Oh ini ya, ini telehealth ya, healthcare. Kemudian ini juga telehealth. Misalnya gini ya, Bapak Ibu ya, kita ambil contoh aja. Ini misalnya ya, 3 ini. Nah, 3 ini kita bisa langsung tambahkan di kita baca dulu ya pastinya ya. Judul ini tadi saya lihat baru judul ya. Setelah kita lihat abstraknya, kita tambahkan di koleksi kita. Kalau ini relevan gitu. Add to ya. Nah ini langsung 3-3-nya nih masuk ke koleksi kita. Jadi sekarang koleksi kita ada 10. Nah ini 10 ya. 10 ini. Gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi memang ini proses iteratif ya, kita ngulang, baca, masukkan ke koleksi kita, baca lagi, dan seterusnya. Kalau perlu ragu, ya kita download artikel lengkap juga nggak apa-apa kalau memang disediakan ya. Nah di sini setelah selesai ini, kita bisa ekspor ya papernya yang 10 ini, kalau ini sudah dianggap sudah oke gitu ya, kita ekspor aja di sini. Di sini ada pilihan nih. BibTeX, CRIS atau CSV gitu. Nah, karena ini ke reference manager gitu kan, ini kita bisa BibTeX bisa RIS lah gitu ya, salah satu ya. Misalnya kita pilih RIS gitu ya, atau BibTeX sama aja ya ini. Tapi lebih RIS ya, coba misalnya karena kita pakai Mendeley dan kompatibel juga ya RIS ini kemana-mana nanti. Nah ini kita sudah download ya, seperti ini. Nah, kebetulan di Mendeley saya buka dulu ya. Di Mendeley saya udah bikin, nanti di Mendeley kita bikin folder. Ini kebetulan saya sudah bikin nih. Bikin folder di sini latihan ini ya. Bapak Ibu bisa bikin foldernya di Mendeley ya. Di sini bikin apa? Misalnya topiknya ya. Topiknya adalah tadi apa sih topiknya ya? Telehealth gitu. Telehealth adoption. Nah, misalnya. Nah, ini ya. Nih. Ya, kita bikin folder ini. Kita masukkan di sini referensinya yang tadi yang kita sudah download di export ya, export di Research Rabbit ya. Nah, kita bisa drag and drag juga bisa ini. Kita masukkan di sini. Ya, ada 10 nih. Nah, ini ya. Ada 10 nih. Ada 10. Ya. Seperti ini kira-kira ya. Kita menggunakan boleh pakai Zotero, boleh pakai apa namanya, pakai EndNote apa macam-macam boleh ya. Jadi intinya kita akan mengelola artikel yang kita sudah dapatkan dari Research Rabbit gitu ya. Nah disinilah Bapak Ibu kita nanti kita cek lagi gitu ya, kita baca kalau perlu, bukan kalau perlu, selanjutnya kita baca artikel lengkapnya, gitu ya. Artikel lengkap ya. Ini kan tadi baru judul dan abstrak ya, gitu ya. Tapi kalau sudah yakin ya udah ini dipakai gitu. Tapi kalau biasanya kalau kita ingin lebih memahami artikel ini kita harus baca full text-nya. Nah, seperti ini kita baca gitu ya. Nah, ini tadi sudah ada artikel lengkapnya kebetulan ya. Ini kita baca. Apakah ini relevan apa enggak gitu, ya kan? Kalau tadi kan baru judul dan abstrak ya. Nah, ini kita baca. Biasanya sih kita baca langsung ke saya biasanya langsung lihat modelnya gitu ya. Riset model atau kita langsung bagian result gitu ya, hasil. Nah, resultnya apa sih gitu ya. Nah, ini resultnya. Nah, ini ternyata ini benar nih, ini faktor-faktornya nih ya. Faktor-faktornya sudah
Ini diidentifikasi apa aja, performance, effort, sosial. Nah, ini kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Nah, ini udah relevan, ini udah sesuai nih ya kan. Misalnya kita mau, mungkin judul topiknya tadi sama ya, kita membahas faktor-faktor tadi, telehealth adoption gitu. Apanya yang mau kita kutip, mungkin satu variabel tertentu yang kita kutip nanti ya pembahasannya, atau apa bagian mana yang kita bisa kutip itu ya, tergantung dari apa namanya fokusnya dari artikel kita. Paling enggak ini kita bisa pakai gitu, karena kita sudah cek ini relevan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi bertahap Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali tadi kita download istilahnya metadata ya, judul dan abstrak tadi ya, dari si Riset Rabbit. Nah, lalu kita masukkan di Mendeley, dan di sini baru kita upload artikel lengkapnya gitu, PDF-nya gitu kan. PDF-nya di sini kita masukkan di sini. Jadi tadi yang kita sudah download, ini sudah kita download nih tadi ya, siapa ya? Venkates tadi ya. Venkates ini kita sudah download ya. Sudah download ya. Kita masukkan nih di Mendeley ya. Sebentar ya. Di mana tadi ya? Venkates. Sebentar. Sambil saya cari tadi ya hasil downloadnya, mungkin ada yang mau bertanya dulu ya. Bapak Ibu silakan nih. Adakah yang mau bertanya mungkin sambil saya mencari ini? Tadi sudah saya download ya. Permisi Pak, bertanya. Ya silakan Pak. Ya, saya tanya Pak terkait kan ditampilkan terkait dengan kayak suatu min map itu Pak, terkait diagram pohon aktunya itu terkait dengan itu kan ada suatu pilihan ya terkait dengan tahun dan juga network tadi. Kalau network itu berdasarkan apa ya Pak? Kalau dekat itu menunjukkan gimana, kalau terjauh itu gimana Pak? Terima kasih. Gimana Pak? Agak putus-putus Pak suaranya. Iya Pak, terkait dengan min map yang min map. Iya benar Pak. Min map yang mana Pak? Yang seperti itu Pak, rantai pohon itu Pak, yang bercabang-cabang itu. Itu kalau networknya itu setiap cabangnya itu kalau jauh dan dekatnya itu menunjukkan gimana ya Pak. Kalau tahun itu kan kita bisa jelas bahwa kalau tahun semakin jauh tahunnya itu kan daerahnya kan daerahnya itu kan jauh dengan jurnal kita gitu Pak. Oh, di grafiknya ya, di visualisasinya ya. Iya Saya benar Pak. tampilkan lagi ya. Tadi saya udah download, sebentar ya, saya sambil download, takut kelupaan, saya download lagi ya. Di mana ya contohnya ya? Ini ya, seminar work contohnya ya? Iya benar Pak. Atau di referensi yang lebih sedikit gambarnya ya, kalau seminar banyak nih, ada 4.000. Kalau timeline kan hanya waktu ya, jadi hanya waktu aja gitu. Sama sih sebenarnya, sini juga disusun berdasarkan ini jejaring, tapi kalau di sini periode waktunya aja gitu Mas, ya periode waktu aja. Kalau di sini memang tidak ada informasi apa ya tadi yang disampaikan. Kalau kita pernah buka Force Viewer gitu ya, Force Viewer itu ada link strength gitu ya, berapa kuat linknya, kekuatan linknya dan sebagainya. Kalau di sini sih sayangnya rasanya nggak ada ya informasi terkait itu ya.
Jadi kekuatan apa namanya jaringan ini seberapa kuat ya, seberapa sering dia mensitasi, seberapa sering disitasi dan sebagainya itu nggak dimunculkan di sini sih Mas. Ya kelihatannya ya nggak ada ya. Jadi itu ya kira-kira ya pertanyaannya Mas ya. Oh iya Pak, baik Pak. Soalnya saya kira itu kalau semakin dekat menandakan bahwa semakin gitu. Enggak, ini sebenarnya bisa ditarik-tarik nih Mas. Ini sebenarnya bisa ditarik-tarik ini. Ini hanya ya kan tuh memudahkan kita melihat aja ini. Jadi bukan berarti ini jauh nih, artinya ini jadi ini apa sitasinya atau hubungannya renggang ya atau lemah gitu ya maksudnya ya. Enggak sih, ini Ya, enggak, ya mungkin nggak ada kaitan dengan itu sih Mas. ya baik pada paham. Terima kasih Pak. Iya. Oke ya. Tadi kita sudah download tadi contohnya yang sebentar ya, saya buka lagi ini downloadnya di mana nih tadi masuknya nih. Download, kok nggak muncul di sini ya. Bentar ya. Oke, ada lagi mungkin yang bertanya. Atau ini sudah masuk sesi tanya jawab ya Mbak Dina ya? Ini sebelumnya kita belum masuk sesi tanya jawab sih ini ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Atau kita masuk sesi tanya jawab aja ya, Mbak Dina. Silakan deh. Silakan tulis di chat atau langsung bertanya boleh. Ini sambil saya download ya ininya. Artikelnya yang tadi ya. Yang kita masukkan ke Mendeley ya, Pak Ibu ya. Oh iya, ini tadi belum saya simpan ya, belum saya download ternyata. Bentar ya, belum saya download ternyata. Webinar ini coba ya. Ya oke. Nah ini, nanti tinggal Bapak Ibu apa namanya setelah di-download PDF-nya dimasukkan ke sini gitu ya. Tinggal di add ya, boleh di sini ya, add file atau boleh di sini file, add file juga gitu ya. Di sini kita masukkan filenya tadi ya yang kita download. Nah ini ya, ini sudah ada nih filenya ya. Nah enaknya juga di Mendeley ya Bapak Ibu, kita bisa melengkapi ini ya. Di sini kelihatan sebelah kanan ini banyak yang kosong ya, banyak yang kosong ini informasinya atau metadatanya ya sebelah sini ya. Kita bisa simply kita klik kanan, kita update gitu ya, update detail. Wah ini ternyata nggak bisa nih diupdate ya. Tapi nggak apa-apa ini karena kita file PDF sudah ada ya. Kita bisa langsung membuka file PDF-nya gitu ya. Sudah lengkap semua sih file abstraknya. Kita bisa buka aja langsung ya di sini. File, nah di sini ya file PDF-nya kita bisa baca seperti itu ya. Nah, apakah ini relevan apa enggak gitu ya dengan topik kita? Nah kita nanti akan putuskan gitu ya. Kalau ini tidak relevan ya kita delete gitu ya. Ini kita delete, kita remove gitu ya. Kalau ini relevan ya udah ini kita masukkan nanti dalam referensi kita. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini kebetulan ada yang double, ini kita hapus salah satu ya tadi karena sudah ada PDF-nya yang baru ya. Saya kira itu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada gambaran gitu ya, bagaimana menggunakan Research Rabbit.
dan kita bagaimana mengelolanya ya dalam Mendeley ya atau reference manager supaya terkumpul referensi yang sesuai dengan topik kita. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Mudah ya kira-kira ya? Bapak, Ya, Mbak Stefani. ya instead of using Mendeley, right, Bapak, boleh saya pakai EndNote, Bapak? Oh iya, boleh, boleh. Oh iya, tadi sebentar, saya juga kelupaan nih jadinya. Memasukkan ini ya, sebentar. Memasukkan tadi umpan itu ya, itu tadi kan kita masukkan judul dan keyword ya, topik ya. Nah, kita coba masukkan lewat Mendeley gitu ya. Coba ya, sebentar. Sebentar Bu Stefani ya. Saya jadi keinget nih Bu Stefani. Iya, Karena iya, Bapak. menanyakan Mendeley ya. Jadi misalnya ya, ini saya share dulu ya. Oke, ini ya. Kembali lagi ke tadi. Nah, saya tambah add paper gini ya. Saya tambah add paper. Nah, ini karena saya menggunakan Mendeley ya. Kalau Zotero bisa langsung ke Zotero ini ya, connect ya. Kalau Mendeley di sini support apa? Filenya kan ada RIS, ada BibTeX ya. Nah, misalnya saya kebetulan sudah menyiapkan RIS-nya gitu ya. Saya sudah siapkan Mendeley-nya. Mana ini? Oh, atau BibTeX ya. Saya lupa yang saya siapkan apa nih. Oh ya ini. Ya, saya sudah siapkan ini file BibTeX gitu ya. Nah, ini kita tinggal bisa mengklik ini, memasukkan ini gitu ya. Atau saya coba buatkan dulu ini deh, biar nggak tercampur ya. Saya bikin tambahan dari Mendeley gitu ya. Di sini ya. Tambahan dari Mendeley gitu. Saya add gitu ya. Nah, kita diminta memberikan masukan ya ke Reset Rabbit. Nah, kita pilih tadi ini ya. Kita open. Nah, nanti akan masuk. Nah, ini kebetulan ada 10 paper ya. Saya sudah kumpulkan di Mendeley ya. Nah, ini saya masukkan di sini semua. Ini ada 10 ya di sini ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung masukkan paper atau referensi yang sudah kita siapkan di Mendeley gitu ya. Seperti itu. Jadi sama caranya nanti kita explore lagi nih gitu kan. Ini kan sebagai paper awal ya, 10 ini ya. Nanti kita eksplorasi lagi, kita jelajahi lagi gitu ya, kita telusuri mana yang relevan misalnya gitu ya. Lalu kita masukkan ke dalam koleksi kita gitu ya. Seperti ini. Ya, misalnya ini, nah ini tinggal tambahkan di, misalnya ini relevan ya, tinggal tambahkan di collection kita gitu ya. Ya sederhana aja Bapak Ibu. Jadi di sini sekarang sudah ada 11 ya, sudah ada 11 referensi. Tadi 10 ya misalnya. Oke ya, itu aja Bapak Ibu, mungkin tambahan tadi ya, mengingatkan cara menginput paper itu tidak hanya berupa judul, topik, tapi juga bisa dari data set ya istilahnya ya, yang sudah kita kumpulkan di reference manager kita. Silakan Bu Stefani, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bapak, itu aja. Oh, sudah bisa? Ya. Jadi kalau dari EndNote ya pakai RIS saja Bu, atau Pakai RIS ya? Ya bisa. Sekarang EndNote itu kan versinya udah saya masih pakai versi 7 sih Pak. Cuman apakah itu pengaruh dengan ini ya Pak? Soalnya yang terbaru itu versi 8 kalau nggak salah ya. Mestinya sih sama aja Bu, nggak pengaruh Bu. Mestinya sih. Iya. Oke, Bapak, thank you so much.
Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya kalau risk itu bisa masuk kemana aja sih Bu Stefani. Bahkan ke FastViewer ya. FastViewer itu aplikasi yang kita pernah pakai atau nanti kita akan sharing ya Bapak Ibu ya. Itu juga menerima file dengan format RIS gitu ya. Jadi kompatibel sekali. Oke, ada pertanyaan lagi di pesan di chat nih ada dari Pak siapa nih? Pak Trasti ya. Pak Trasti Pramudia atau Bu Trasti nih. Bagaimana memastikan bahwa artikel yang ditemukan oleh riset tersebut benar-benar berkontribusi pada penelitian yang sedang dilakukan dan bukan hanya berisi klaim tanpa dasar atau informasi yang tidak relevan. Nah, maksudnya apa nih Bu? Bapak Prasti nih? Maksudnya benar-benar berkontribusi pada penelitian yang sudah dilakukan. Kalau berkontribusi tentunya kan harus ya gini, kalau penelitian kita kan ada biasanya kalau di penelitian ada hipotesis ya gitu ya. Hipotesis kita ya. Nah, tentunya kita ambil ya atau kita pilih yang bisa mendukung hipotesis kita gitu ya. Bisa seperti itu ya. Atau mendukung argumentasi kita gitu ya. Ya, karena kita harus ya kan harus merujuk ke penelitian terdahulu kan ya. Apakah dia sejalan dengan hipotesis kita atau berlawanan atau bertentangan dengan hipotesis kita dan sebagainya. Nah, itu kan itu mungkin istilahnya bukan kontribusi ya, mendukung lah ya, bisa mendukung atau menjadi dasar bagi kita untuk kita menyatakan argumentasi kita gitu dalam penelitian gitu ya. Selain argumentasi juga tentunya penelitian itu kita dari penelitian yang terdahulu ya yang kita cari ya, paper yang mengutip, paper yang dikutip ya, yang relevan itu kita bisa membuat semacam ini Bapak Ibu. Pemetaan sebenarnya, mapping. Penelitian yang sudah ada tuh apa aja sih gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat ada nggak sih yang belum dilakukan gitu dari penelitian terdahulu. Nah, itu yang kita namakan dengan biasanya celah ya atau gap ya, kesenjangan penelitiannya. Nah, itu menjadi masalah penelitian kita nantinya. Jadi kontribusi ini macam-macam ini Pak siapa nih? Pak Trasti tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan kontribusi apa? Nah, ada juga seperti ini, kita bisa memilih tadi mungkin saya kelewat ya. Riset Rabbit itu kita bisa lihat citasinya juga gitu ya. Kalau seperti ini ya, saya balik lagi ya. Kalau paper ini citasinya kan kelihatan di sini masih baru-baru ya. Kalau yang, nah ini citasinya misalnya ya paper yang si Sayed ini ya, itu kan 13 ini, ya kan. Jumlah citasi kan menunjukkan bahwa semakin tinggi citasinya artikel ini semakin penting kan gitu atau berpengaruh gitu ya. Jadi kalau artikel yang dengan jumlah citasi yang tinggi ini ya, nah ini pasti kan bisa berkontribusi kepada penelitian kita. Ya, kalau kita jadikan itu referensi atau nah seperti ini ya, empirical study of wearable technology acceptance and healthcare ini kebetulan papernya tahun 2015 dan citasinya tinggi sekali 313 ya. Dan ini saya pakai juga memang di rujukan paper saya waktu itu. Jadi ini penting sekali karena citasinya. Dan dari sini kan kita bisa sampaikan kenapa ini kita citasi gitu ya. Kita pakai, kita kutip jadikan referensi kita karena memang jumlah citasinya cukup tinggi. Nah, itu mungkin ya. Jadi mungkin kita memilih artikel juga tidak asal gitu ya maksudnya ya Pak Trasti ini ya. Tapi memang ada dasarnya. Tadi pertama kita relevansinya ya. Relevan apa tidak sesuai dengan topik. Ya tadi saya mencari faktor-faktor adopsi telehealth. Nah, ketika yang keluar faktor-faktor adopsi e-commerce tadi ya,
ada tadi yang disodorkan oleh Research Rabbit, ya pasti nggak saya ambil karena nggak relevan. Karena objek penelitian saya adalah telehealth, bukan e-commerce. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dari relevansi ya. Yang kedua dari kualitas. Kualitasnya dari lihat dari citasinya tadi, bisa tuh dilihat. Karena indikator kualitas paper itu kan dari citasi. Semakin tinggi citasinya itu bisa dijadikan ini referensi. Kalau itu relevan ya, kalau terpenuhi dulu relevansinya yang pertama tadi. Itu ya, mudah-mudahan jelas ya, Pak siapa nih, Pak Trasti ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin mau komentar? Silakan. Ini banyak teman-teman juga nih kayaknya nih ya. Bu Yeni, oh ini ada yang raise hand kayaknya. Oh, tadi ada yang raise hand nggak ya? Ada lagi? Dina, Mbak Dina, ada lagi nggak yang tanya? Bapak, kalau pas saat saya Stefani lagi? masukin, ya. Oke, pas saat saya masukin di search engine-nya, Pak, itu menurut Bapak, saya enter my dependent variables atau independent, Pak? Atau semua variabel saya, Pak? Menurut Bapak gimana? Jadi itu nanti variabel itu saya masukkan di collection gitu. What do you think, Bapak? Ya, ini kalau tadi ya kita bisa masukkan judul ya. Judul kan berarti all variable ya, mungkin bisa masuk gitu ya, atau mungkin sebagian variabel. Atau kita bisa per variabel juga boleh, Bu. Kita bisa masukkan. Atau kalau saya lebih senang sih ke ininya ya, dependent-nya ya. Dependent. Berarti dependent variable itu yang lebih powerful gitu kan, Pak? Betul, karena dari situ kan kita bisa nanti bisa lihat tadi ya variabel-variabel yang lain yang berpengaruh gitu kan, misalnya ya ke variabel dependent atau yang berhubungan gitu. Jadi outcome-nya itu istilahnya ya, outcome itu adalah yang dependent-nya itu. Kalau kita bicara itu ya, kalau literatur review itu kan ada PICO, itu ada population intervensi ya, Bu Stefani ya, komparator dan nah, outcome itu adalah dependent itu biasanya. Oh, oke. Ya. Baik. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih Bu Stefani sudah. Ya, sama-sama, Bapak. Ini Bu Stefani. Monggo yang lain silakan. Ada lagi Bapak Ibu, jangan mungkin sharing atau bertanya apapun. Kita santai aja, nggak usah sungkan. Kira-kira sudah ini ya, sudah paham ya penggunaan Research Rabbit, mudah ya Bapak Ibu. Sama sih sebenarnya dengan connected paper ya, yang waktu lalu gitu ya. Kalau ditanya mana yang lebih bagus ya sulit ya untuk membandingkan ini sebenarnya ya, karena keduanya juga punya kelebihan gitu ya, masing-masing gitu ya. Tapi kedua ini bisa saling melengkapi gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya, saya tadi sebentar ya, saya lihat takutnya saya ada yang kelewat lagi ya. Kalau Zotero saya kebetulan belum sempat yang install Zotero ini ya. Sebenarnya ini mudah kalau Bapak Ibu nanti sudah ada Zotero gitu ya. Tinggal menyiapkan folder-foldernya gitu ya. Foldernya kayak tadi di Mendeley tadi ya. Kita bikin foldernya tadi misalnya di sini apa ya? Telehealth adoption tadi ya. Tinggal siapkan folder dan filenya seperti ini gitu ya. Tinggal kita synchronize nanti di Research Rabbit-nya. Sebenarnya mudah. Hanya untuk malam ini mungkin saya mendemokan hanya yang Mendeley dulu lah ya, Mendeley dulu. Karena banyak relatif mudah lah kalau Mendeley ini ya, banyak yang menggunakan juga. Jadi prinsipnya sama aja ya Bapak Ibu. Jadi tidak
terkecuali Mendeley ya, bahkan EndNote juga sama. Tapi kalau EndNote tadi kita pakainya yang dari ini ya, RIS ya, seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Tadi ini sudah ya kita. Nah di sini satu lagi mungkin fitur selain tadi ya. Ini kan kita bisa rename duplikat. Kita bisa kirim ini, Bapak Ibu. Data istilahnya data set ini ya yang kita sudah kumpulkan ini kita bisa kirim ke kolega kita, misalnya siapa ya, email ya, tinggal memasukkan email di sini. Nah nanti dia bisa baca saja atau dia bisa menambahkan paper yang lain gitu ya. Kita bisa. Jadi dia bisa buka nanti file ini ya di laptopnya dia gitu ya yang kita kirimkan email itu. Jadi kita bisa berkolaborasi di sini Bapak Ibu ya. Jadi setelah data set ini terkumpul nih kita tinggal kirim email saja gitu ya. Tinggal kita invite nanti. Nah, itu salah satu fitur juga yang disediakan oleh apa namanya StreetRabbit. Nah, selain itu satu lagi kita bisa kita bisa memberikan komen di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa. Maaf Pak, masih di Mendeley desktop. Oh, astaga. Oh, sorry. Oke. Oh, saya ulangi ya. Tadi berarti belum terlihat ya Mbak Dina ya? Yang email address-nya ini ya. Saya ulangi ya. Ini email address ya. Di sini diklik ya. Sorry. Ini ya email address-nya ini ya. Tinggal kita kirimkan ke emailnya. Tinggal invite ya. Tinggal klik invite udah. Terus kita juga bisa memberikan komen ini ya. Komen ya. Di sini. Komen misalnya ini oke, ini misalnya read papers gitu ya. Kita bisa memberikan komen gitu ya. Oke itu ya mungkin ya. Ini kok komennya nggak muncul di sini ya. Sebentar. Ini keluar ya, sorry. Ya, create papers ya. Jadi kita teman-teman yang lain juga bisa memberikan komen jadi gitu ya. Seperti ini. Oke ya, mungkin itu ya tambahan sedikit ya. Tadi mungkin kelewat saya untuk fitur jejaring kolaborasi dan juga catatan, memberikan komen atau catatan dari setiap artikel yang diperoleh. Baik, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mbak Dina selaku MC dan moderator mungkin ya malam ini saya tutup atau mungkin ada lagi yang sampai jam berapa Mbak Dina? Kita jam 9 ya? Iya Pak, sampai jam 9. Oh ya udah masuk saya. Ya sudah kalau nggak ada lagi mungkin udah terlalu malam juga ya. Biasanya memang kita adakan nih siang ya biasanya ya. Tapi kita coba malam ini malam hari ya untuk hari ini. Baik, begitu saja. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan ya dalam penyampaian ya. Itu saja materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Baik, terima kasih kepada narasumber luar biasa kita, Bapak dan Mawana Pitupulu, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada acara webinar hari ini. Pemaparan materi webinar hari ini sangat bermanfaat, memberikan kita pemahaman mengenai apa itu StreetRabbit dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelum kita akhiri acara webinar hari ini, mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan background. Jika tidak ada kendala, agar kita dapat melakukan sesi foto bersama. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu peserta mengaktifkan kameranya, kita dengarkan terlebih dahulu kesan dan pesan dari dua peserta webinar hari ini. Apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Persilahkan. Saya, Mbak. Baik, silakan Bu Stefani. Ya, saya cuman few statement. Sada utama Indonesia, the best. That's all. Wah, terima kasih Bu.
No problem. Thank you very much, Bu Stefani. You're most Thank you, welcome, thank Bapak. you. Really appreciate. Oke, ada lagi Mbak Adina? Mungkin yang lain? Mungkin bisa dari Ibu Ingrid, kalau ada Ibu pesan-pesannya Ingrid. dipersilakan. Baik, Bu Ingrid ditodong nih ya. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selalu mengikuti seluruh kegiatan ya yang dilaksanakan oleh Sada Utama ini ya. Semoga selalu sukses ke depannya, selalu bisa memberikan yang terbaik buat kami yang sebagai para peneliti dan juga mahasiswa yang selalu bisa memberikan kontribusi buat pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih buat Sada Utama yang selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Bu Ingrid. Sudah ini ya, selalu aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan kami nih Bu Ingrid. Memberikan kami semangat baru nih Bu Ingrid. Sama-sama Pak. Ya. Oke Mbak Dina, mungkin tutup aja. Baik, Cukup mungkin mungkin ya. Bapak dan Ibu bisa on kamera, kita ingin foto bersama. Bisa matikan kameranya sebentar. Baik, sesi foto bersama akan segera saya mulai. Hitungan 3, 1, 2, 3.